Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kau berada, mudah-mudahan dalam sehat selalu ya, dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Nah, yang akan kami bahas sekarang hukum melihat wanita. Ada beberapa macam hukumnya melihat wanita yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kemarin itulah hukum nikah, terus juga ada tata cara menikah, artinya menikah itu apa. Sekarang membahas adalah perempuan-perempuan yang boleh dilihat, dipandanginya. Wa nadharu rijalu ilal mar'ati ala sab'atun. Yang pertama adalah melihat non mahram tanpa adanya suatu keperluan. Jadi melihat perempuan di luar tan mahram kita, ini hukumnya tidak boleh dan hukumnya adalah haram. Ya, jadi melihat perempuan yang bukan mahram kita itu hukumnya tidak boleh. Haram hukumnya. Haram itu sahabat, haram itu apa sahabat? Haram itu adalah bila dilakukan itu dapat dosa, bila kita tinggalkan dapat pahala. Itu namanya haram ya, haram. Jadi jangan sekali-kali melihat perempuan lain atau perempuan yang bukan mahram kita, yang bukan mahram kita atau bukan warga kita, itu hukumnya haram. Kalau dilakukan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu haram ya. Itu yang pertama sahabat. Itu yang pertama. Yang nomor dua, melihat istri dan budak perempuannya. Itu boleh. Nah, melihat istri kita, memandangi istri kita, memandangi dan melihat budak kita, seluruh tubuh itu boleh kecuali farjinya. Nah, budak itu siapa sahabat? Budak itu apa? Orang-orang yang tidak merdeka. Orang-orang yang tidak merdeka dan orang itu tawanan perang. Itu dijual belikan. Nah, dijual belikan itu namanya budak. Dulu ketika zamannya Kanjeng Nabi, zaman Rasulullah, zamannya di Mekah, sekarang sudah tidak ada budak karena memang memperjualbelikan manusia itu dilarang ya, dan tidak boleh, haram hukumnya. Itu nomor dua ya. Yang nomor tiga, melihat kepada mahramnya ya, melihat kepada mahramnya. Maksudnya kepada mahram itu apa? Maksudnya kepada mahram itu selain istri itu siapa? Ibu, saudara perempuan ya. Itu boleh. Bagaimana itu boleh? Enggak melihat dan mandangnya boleh ya, kelihatan boleh. Nah, artinya tidak haram, tapi di atas pusar ya, ke bawah dengkul, ke bawah lutut, ke atas pusar itu tidak boleh, tidak apa-apa melihat mandanginya. Yang penting jangan terlalu memandanginya dengan cara yang untuk tujuan bernafsu, jangan. Artinya melihat sesuai kepentingan saja, itu tidak haram. Tapi di atas pusar, di bawah dengkul, itu ya. Itu yang nomor tiga. Nomor empat, melihat wanita ya, melihat wanita yang mau dinikahi. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi melihat wanita yang mau kita nikahi namanya khitbah. Namanya khitbah sahabat. Jadi mau melihat wanita, memandangi wanita, bertemu dengan wanita, sama dengan ta'aruf ya. Kalau bahasa sekarang, bahasanya anak sekarang kan apel, ta'aruf.
ta'aruf, ketemu awal, namanya khitbah, boleh, boleh. Tapi yang bisa dilihat itu hanya mukanya dan hanya telapak tangannya. Selain itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi menikahlah di usia-usia yang matang, di usia-usia yang cukup. Yang penting bertanggung jawab atas segala atas segala hal-hal yang dibebankan sesuai hak dengan kewajibannya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sebelum menikah itu adanya khitbah. Khitbah itu melihat, ta'aruf kepada calon perempuan itu. Ini loh yang akan mau saya nikahi, ini yang mau saya kawini, kira-kira enak apa tidak, kira-kira mantap apa tidak, cocok apa tidak, mukanya seperti itu, tangannya seperti itu, kakinya seperti itu, dan secara pendidikan seperti itu, keturunannya seperti itu, agamanya sudah kita kaji, sudah kita ketahui, cantik jeleknya sudah ketahui. Nah, ketika sudah seperti itu, maka bisa menentukan pilihan iya atau tidak. Makanya khitbah itu harus bertemu langsung dengan orangnya, calon mempelai putra seperti apa, calon mempelai putri seperti apa. Biar ketika nanti kita sudah menikah, biar nanti ketika sudah dalam pelaminan tidak ada timbul rasa kecewa, tidak ada rasa timbul menyesal. Biar supaya berjalan dengan baik dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu sahabat, ya. Tuh, terus yang selanjutnya yang nomor 5 adalah melihat wanita atau perempuan, ya, dalam rangka pengobatan. Boleh, boleh. Yang penting jangan jangan tabib itu. Tabib apa namanya? Tabib apa ya kalau minta ongkos dengan zina itu? Ya, jangan dukun cabul atau tabib cabul. Yang penting jangan sampai menjadi tabib cabul atau dukun cabul. Itu hal-hal yang fatal, itu hal yang tidak boleh. Jadi melakukan pengobatan, melihat perempuan sesuai dengan kebutuhannya itu boleh. Yang penting dalam rangka tujuan-tujuan pengobatan. Dan itu yang dilakukan hanyalah orang-orang yang bisa kita percayai, bisa kita percaya, bisa kita dipercaya, tidak hianat gitu. Jangan sampai, makanya kalau kita sakit jangan sampai biasakan kita itu terjerumus kepada dukun cabul. Karena kalau terjerumus kepada dukun cabul ya selesai. Karena setiap apa yang disampaikan itu bukan selalu dari syariat, bukan selalu dari langkah yang benar, tapi selalu dari setan. Karena memang orang yang menjadi dukun itu kan syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, sudah tidak percaya kekuatan-kekuatan yang dimiliki Allah, percayanya hanya kepada setan. Dan setan setiap saat selalu memberikan bisikan-bisikan kepada dukun itu, dan supaya dukun itu tambah yakin kalau setan itu punya kekuatan, jin punya kekuatan yang bisa mengalahkan semuanya. Padahal semua kekuatan itu sudah milik Allah, dan semua jin dan setan itu dan manusia itu juga sama-sama makhluk Allah. Makhluk Allah yang sama-sama diberikan kewajiban oleh Allah, yaitu kewajiban melakukan sholat, zakat, puasa, itu sama. Cuma jin itu ada jin Islam, jin kafir. Makanya jangan sampai kita terjerumus kepada langkah-langkah dukun, apalagi dukun cabul. Maka bisa kita akan terjerumus masuk ke nerakanya Allah, karena termasuk syirik, ya. Nomor 6, melihat wanita dalam rangka persaksian. Maksudnya persaksian itu di hadapan hakim, yang mau disaksikan mungkin ada hal-hal yang kita saksikan, itu boleh, ya. Nomor 7, nomor terakhir, melihat budak perempuan ketika mau dibelinya. Jadi dulu sahabat, ya, namanya budak itu diperjualbelikan, jadi ada pasarnya, harganya berapa, seperti apa, itu dapat diperjualbelikan. Itu jadi ketika mau dibeli itu boleh kita lihat, boleh kita dilihat sesuai dengan
bagian-bagian yang dibutuhkan. Itu budak. Budak itu dari mana asalnya budak? Orang jadi budak itu yaitu perang, ya perang. Ketika perang itu kalah, akhirnya dengan orang yang mau membunuh itu tidak dibunuh, ya tidak dibunuh, karena akhirnya menjadi apa? Menjadi budak, orang yang tidak merdeka. Nah, ketika jadi orang tidak merdeka akan dikuasai oleh orang-orang yang ikut berperang. Akhirnya dijual di pasar, banyak yang membeli. Nah, ketika dibeli itu jadi budak, dan budak itu tidak merdeka. Budak itu tidak merdeka. Jadi budak itu tidak merdeka. Namanya hamba sahaya. Ya, mudah-mudahan sahabat manfaat ya, ada hasil dan ada berkah barokahnya. Hidup satu kali, mudah bisa banyak bermanfaat orang lain. Tetap semangat dalam hidup, berkreasi dan berkarya. Tetap dalam satu tujuan, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.